Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan ketiga pada mapel IPA untuk kelas 8. Ya, kalian harus tetap semangat dalam pembelajarannya walaupun pembelajarannya tidak tatap muka, tapi kalian harus tetap semangat. Oke? Nah, minggu kedua kemarin kalian atau ibu sudah membahas mengenai pembahasan gerak lurus yang pertama yaitu GLB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak lurus beraturan. Itu merupakan jenis gerak pada lintasan lurus yang kecepatan geraknya tidak berubah atau kecepatannya konstan. Sehingga GLB itu tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0 ya, itu GLB. Contohnya apa yang kemarin? Contohnya seperti mobil mainan dengan menggunakan baterai, itu kecepatannya konstan. Terus kereta api ya, itu konstan kecepatannya, dan mobil di jalan tol itu kecepatannya konstan. Oke? GLB juga mempunyai rumus. Apa rumusnya? Itu S sama dengan, bisa dilihat ya, S sama dengan V dikali T. Keterangannya bisa dilihat pada gambar. S-nya itu apa? S-nya itu adalah jarak. V-nya itu apa? V-nya itu kecepatan. Dan T-nya itu apa? T-nya itu waktu. Nah, perlu diingat ya sama kalian. Pada rumus GLB, S itu merupakan jarak, satuannya itu meter ya. Sedangkan V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Sedangkan T itu waktu, satuannya sekon ya. Tolong diingat ya. Nah, untuk rumus, jika yang ditanyakannya S itu jarak ya, berarti rumusnya apa? V dikali T ya. Nah, yang selanjutnya, jika di soal yang ditanyakannya V itu apa? Kecepatan. Nah, berarti rumusnya menjadi S dibagi T. S itu apa? Jarak dibagi T. T itu apa? Waktu ya. Nah, kalau di soal yang ditanyakannya itu T atau waktu, maka rumusnya menjadi S per V. Bisa kalian perhatikan. Untuk bisa lebih mudah mengingatnya, kalian bisa mengingatnya dengan pakai segitiga. Oke, bisa dilihat ya. Nah, untuk contoh soalnya sudah Ibu berikan di pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, sekarang Ibu akan melanjutkan materi. Minggu kedua kemarin sudah membahas mengenai gerak lurus yaitu GLB. Sekarang gerak lurus yaitu GLBB. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Untuk lebih lanjutnya, siapkan poinnya, bukunya, perhatikan dan catat. Oke? Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan yang selalu berubah secara teratur setiap saat. Karena kecepatannya mengalami perubahan, maka timbullah besaran percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Pada GLBB, gerak benda dapat mengalami percepatan atau perlambatan. Gerak benda yang mengalami percepatan disebut GLBB dipercepat. Sedangkan gerak yang mengalami perlambatan disebut GLBB diperlambat. Berikut beberapa contoh benda yang bergerak dipercepat, yaitu benda menuruni bukit, benda yang jatuh bebas, ataupun mobil yang digas setelah melewati lampu lalu lintas. Adapun contoh benda yang bergerak diperlambat antara lain benda yang menaiki bukit, benda yang dilempar ke atas, ataupun mobil yang direm saat akan melewati lampu lalu lintas. Secara matematis, percepatan atau perlambatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A.
sama dengan delta V per delta T, dengan A adalah percepatan atau perlambatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V ini merupakan perubahan kecepatan yang didapat dari V akhir dikurang V mula-mula atau kecepatan akhir dikurang kecepatan mula-mula. Dan delta T ini merupakan perubahan waktu dengan satuan sekon. Langsung ke contoh soalnya. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Berapa besar perlambatan mobil tersebut? Untuk menjawabnya, langsung saja kita tulis apa yang diketahui di dalam soal. Jadi, yang diketahui di sini adalah mobil bergerak dengan kecepatan awal ya. Awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Ini 72 km per jam ini sama dengan 20 meter per sekon, merupakan kecepatan awal atau V0. Dan diperlambat hingga 0 km per jam. Jadi V akhirnya adalah 0 km per jam atau 0 meter per sekon, sama saja ya. Kemudian dalam selang waktu, di sini waktunya yang diketahui adalah 5 sekon, berarti delta T-nya adalah 5 sekon. Nah, yang ditanya berapa perlambatan mobil tersebut, berarti yang ditanya adalah A-nya. Nah, langsung saja kita jawab dengan memasukkan rumus matematisnya, yaitu A sama dengan delta V per delta T. Nah, delta V-nya ini V akhir dikurangi V mula-mula atau V awal, yaitu 0 dikurangi 20 per delta T-nya 5. Jadi 0 dikurang 20 sama dengan min 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan min 4. Jadi, mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Ya, abaikan saja nilai minnya karena min ini berarti diperlambat gitu. Kalau tandanya plus itu berarti dipercepat. Percepatan benda sendiri ini tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi ini mengalami gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik benda oleh bumi, sehingga benda mengalami percepatan konstan, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, atau yang biasa disebut dengan percepatan gravitasi. Untuk memudahkan dalam perhitungan, percepatan gravitasi bumi dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, jika ada pertanyaan berapa sih besar percepatan gravitasi bumi, maka langsung saja kita jawab dengan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, atau boleh juga 10 meter per sekon kuadrat. Pada dasarnya, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap atau tidak berubah. Itu berarti percepatannya 0. Di sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur, sehingga timbullah percepatan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa perbedaan antara GLB dengan GLBB? Nah, gimana? Sudah dicatat? Nah, untuk materi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya, dan jangan lupa dicatat ya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak atau siswa-siswi kelas 8 yang tidak mengumpulkan tugas pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Tolong diperhatikan. Yang pertama ada Adinda ya. Adinda tidak mengumpulkan tugas pertama dan kedua. Aldo juga sama, Anjar juga sama. Yang selanjutnya Dimas itu tidak mengumpulkan tugas pertama dan kedua. Evandra tidak mengumpulkan tugas pertama dan kedua. Faiz Ibnu tidak mengumpulkan tugas pertama. Terus yang selanjutnya
Muammar tidak mengumpulkan tugas pertama dan kedua. Repi tidak mengumpulkan tugas pertama dan kedua. Rizky Sita juga sama, tidak mengumpulkan tugas pertama dan kedua. Dan Tasya tidak mengumpulkan tugas kedua. Tolong diperhatikan untuk siswa-siswi yang tidak mengumpulkan tugas, ya. Jika kalian tidak mengerjakan tugas pada pertemuan pertama dan kedua, berarti kalian dianggap tidak masuk kelas pada pertemuan tersebut. Dengan sangat-sangat maaf sekali ya sama Ibu dialfakan. Ya, tidak ada keringanan. Jika kalian kalau mengirimkan pemberitahuan, Bu, saya sakit pada pertemuan pertama tidak bisa mengikuti tugas. Baik, sama Ibu sakitkan. Tapi kalau jika tidak ada keterangan, maka sama Ibu dialfakan. Mohon diperhatikan untuk siswa-siswi yang sudah disebutkan. Tolong diperhatikan, jangan menyepelekan tugas. Ya, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.